Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel baru gue nih ya, yang baru gue buat nih, Sarkowi Peko TV ya, yang gak lain dan gak bukan dari gue sendiri yang bikin, Bejo Sugriwa. Soalnya channel YouTube gue yang kemarin curcolnya udah diangusin sama YouTube. YouTube sekarang emang juga sama-sama agak sensitif ya. Kemarin juga gue bikin curcol yang isinya tuh emang bener-bener menghajar habis lah rezim Sarkowi dan kroni-kroninya. Nggak lama sih, sebentar dong langsung ngangus kemarin. Makanya gue bikin channel baru ini lagi. Oke teman-teman, untuk kali ini gue pengen coba sedikit ya semacam curcol biasa lah gitu, berkaitan sama Palestina ya, yang sekarang lagi digempur dengan Israel itu. Cuman yang gue sorot ini dari perkembangan dalam negeri sendiri gitu loh. Berkaitan ya, ini sama-sama orang yang dukung Palestina sama orang yang dukung Israel nih. Nah, yang gue mau sorotin ini orang yang dukung Israel. Yang anehnya itu menurut gue ya, rata-rata itu pendukung Jokowi sama kroni-kroninya itu loh. Buzzer-buzzernya gitu, kayak semacam Denny Siregar, Abu Janda, ya kan, Eko Kuntadi, lah teman-temannya semua itu pada ngerapat ke Israel. Artinya mereka itu dukung Israel dengan mengatasnamakan apa? Istilahnya mengatasnamakan pesanan. Maksudnya pesanan gimana? Karena memang mereka dibayar itu untuk memihak kepada musuh-musuh Islam gitu loh. Nah, yang gue mau corotin lagi juga berkaitan sama pendukung Jokowi yang goblok-goblok sih, yang biasa kita kenal dengan sebutan cebong goblok ya. Bisa juga sih kemarin ada sebutan istilah Bipang lah ya, Bani Bipang gitu. Nah ini yang gue bikin aneh itu, yang merasa gue aneh gitu ya. Ini pendukungnya Jokowi kan rata-rata kan ada juga yang Muslim gitu ya. Muslim bisa jadi mungkin Muslim KTP kali ya, cuma sekedar Muslim di atas identitas kalau tanda penduduk doang gitu. Yang gue bingung itu, kok bisa mereka ngaku Muslim tapi kok seneng ngelihat saudaranya sama Muslim dibantai di Palestina. Itu luar biasa loh menurut saya. Apalagi mereka itu secara terang-terangan mengatakan bahwa Hamas itu teroris, ya kan? Terus mereka berdalil atau mengutip dari berita, sumber berita ya, bahwa Arab Saudi itu sudah memberikan cap teroris kepada Hamas. Kalau menurut gue sih secara pribadi, kita melihat konflik di Palestina Israel di jalur Gaza itu, kita bukan berpatokan pada berita manapun ya, tapi kita ngelihat secara realita di lapangan dong. Karena yang gue perhatikan, ya kalau gue baca sejarahnya gitu ya, itu Palestina itu secara nyata, real, itu dijajah sama Palestina, maksudnya Palestina itu dijajah secara real gitu ya, sama Israel, itu dari tahun 67 sampai saat ini. Agresi militer dari Israel itu ke Palestina itu dari tahun 67 sampai saat ini loh. Mulai dari peta dunia itu, wilayah Palestina itu banyak banget sebelum pasca 67 ya. Sebelum 67 gitu. Nah, pasca 67 ke sini tuh, itu wilayah Palestina itu dicaplok semua sama Israel. Lu bisa lihat di peta dunia versi Globe Internasional yang dirilis sama PBB. Itu wilayah Palestina itu diakui itu. Sekarang cuma berapa petak doang. Lu bayangin aja. Itu jelas-jelas kan Israel itu negara penjajah. Dia pendatang, kemudian merampas tanah-tanah milik warga Palestina. Lah kok bisa gitu loh? Palestina yang jelas-jelas itu tuan rumah, Israel itu penjajah, nyaplok wilayah Palestina. Kok pendukung Sarko yang goblok-goblok ini malah membela penjajah gitu loh? Kan aneh ya, kalau kita lihat komparasinya. Masa kita istilahnya nganggep tuan rumah, ini Palestina tuan rumah nih ya, nganggep tuan rumah ini malah yang mendolimi Israel, kan nggak mungkin kan logikanya orang waras ya. Ya logika orang waras itu pastilah, yang namanya penjajah itu yang kedoliman, melakukan kedoliman terhadap tuan rumah. Nah sedangkan pemikiran otak dari para pendukung Jokowi yang goblok-goblok ini ya, ini menganggap bahwa Palestina itu sekumpulan orang-orang radikal gitu loh. Kemudian mereka membela Israel karena membalas perbuatan Hamas. Padahal kalau kita lihat
secara dunia internasional ya, yang kemarin aja lah berita yang jelas lah malam Idul Fitri. Itu kan awal mulanya kan Israel itu tentara-tentaranya itu mengusir umat Muslim Palestina yang lagi itikaf di Masjidil Aqsa, kan awalnya itu. Kemudian apa? Hamas melakukan melakukan pembalasan lah dengan mengirimkan beberapa roket ke arah Israel. Jadi yang memicu sebenarnya pertempuran, peperangan itu rata-rata orang Yahudi duluan. Sedangkan orang Israel itu inginnya damai. Karena Masjidil Aqsa itu kan milik umat Islam gitu loh. Karena di situ Masjidil Aqsa itu diklaim itu dari tiga pemeluk agama, Nasrani ya, Yahudi ya, Islam ya. Tapi perbuatan orang Yahudi Israel itu terhadap umat Islam di Palestina itu luar biasa keji. Gimana gak keji coba? Lah umat Palestina itu Muslimnya itu lagi pada itikaf malam Idul Fitri terakhir itu menjelang Lebaran. Malam-malam itu diserang, suruh keluar. Nah, posisi Hamas itu pasti kan namanya dia membela diri dong dari perbuatan yang tidak menyenangkan oleh oleh Israel gitu. Ya wajib dia mengirimkan apa? Roket. Nah cebong goblok itu menganggap bahwa yang mulai duluan itu adalah Hamas. Padahal yang mulai duluan itu secara real di lapangan itu tentara Israel sebenarnya. Sedangkan Hamas itu posisinya adalah membela diri. Jadi ketika saya baca berita, saya baca medsos gitu ya, ini kok pendukung Jokowi kok tololnya luar biasa gitu loh. Kok mereka menganggap bahwa orang-orang Islam yang ada di Palestina kok seakan-akan seperti apa? Seperti teroris gitu loh. Padahal yang real teroris itu adalah tentara Israel. Kalau dilihat dari fakta di lapangan gitu ya, kita sama-sama tahu semua lah. Bagaimana tentara Israel itu membunuh, ya kan, anak-anak, wanita, orang-orang lansia yang nggak punya salah apa-apa dibantai semua. Iya, sedangkan Hamas itu nggak pernah ada begitu. Mereka hanya membalas perbuatan tentara Israel itu yang kurang, ya, yang jelas biadab lah. Yang biadab itu tentara Israel melakukan perbuatan biadab itu ke jamaah umat Islam Palestina yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi fungsinya itu kebalik menurut gue. Pemikiran pendukung Jokowi ini benar-benar gobloknya luar biasa dan otaknya benar-benar terbalik. Yang lebih lucunya lagi tuh, ya. Kemarin gue baca sepintas di Facebook gitu. Itu ada pendukung Jokowi yang menganggap bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Siapapun yang melawan Israel gak akan menang. Dan gue gak tahu itu orang Islam apa orang Kristen gitu ya yang bikin komenan begitu. Tapi kalau emang bener yang bikin komenan di Facebook itu kayak model kayak begitu orang Islam KTP-nya, menurut gue bener-bener itu IQ-nya bener-bener tiarap itu orang itu. IQ-nya bener-bener tiarap lah. Lah yang jelas-jelas orang Yahudi itu dilaknat sama Allah dari dunia sampai akhirat. Itu udah jelas di Al-Quran ada. Yahudi itu jelas-jelas manusia paling biadab. Makanya mereka tuh sampai dibantai sama Nazi dulu. Nazi itu membantai Yahudi karena apa? Tahu kelakuan Yahudi seperti apa. Dan ada lagi cebong malah zaman sekarang itu muji-muji orang Yahudi. Katanya bangsa pilihan Tuhan. Nggak tahu kalau dia tuh orang Kristen, gue nggak tahu lah ya. Tapi jelas kalau dia orang Islam ngomong begitu, berarti dia nggak pernah baca Al-Quran. Seumur hidupnya nggak pernah baca Al-Quran berarti itu orang. Karena jelasnya di dalam Al-Quran itu ditulis bahwa orang Yahudi itu manusia laknat. Ya kan? Di zaman Nabi Musa orang Yahudi itu ada yang dirubah jadi kera, dirubah jadi monyet itu zamannya Nabi Musa itu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu makhluk atau umat yang pembangkang. Mereka merubah isi kitab Taurat, mereka menipu Nabi Musa, mereka mengingkari sebagian mujizat Nabi Musa. Sejarahnya kan begitu, ya kan? Rahib-rahib Yahudi-Yahudinya itu istilahnya tuh memanipulasi ajaran agama. Itu benar-benar manusia laknat itu Yahudi. Tapi ada komenan di Facebook itu kemarin menganggap bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan Tuhan.
Kalau misalkan itu yang ngomong kayak gitu orang Kristen, ya gue nggak tahu lah ya gitu lah. Cuman yang aneh itu kalau dia ternyata KTP-nya Islam gitu loh, yang ngomong gitu. Berarti yang bener-bener menurut gue ya gobloknya keterlaluan lah. Saya juga sebagai orang yang awam ya nggak begitu-gitu amat lah maksudnya. Saya tahu sejarah-sejarah orang-orang yang ada di Al-Quran itu saya sebagian besar tahu, termasuk orang Yahudi. Nah makanya gue juga dapat pesan gitu ya dari guru ngaji gue ya di kampus gitu. Kalau misalkan kita tuh nggak bisa membantu secara materi, ya minimal kita itu jangan sampai berada di barisan orang-orang yang memusuhi Palestina. Jangan ada kita di barisan orang Israel. Karena ketika kita ngaku muslim tapi kita tidak peduli dengan saudara kita seagama yang ditindas, itu akan termasuk bisa menghilangkan kadar keimanan kita juga. Artinya keimanan kita jadi belum sempurna. Karena kita membiarkan atau tidak berpihak kepada saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami penindasan atau penjajahan. Makanya gue juga agak kurang bisa ini juga sih. Ngasih pandangan lebih jauh gitu. Karena emang di negara kita sendiri sih pemimpinnya ini si Sarkowi juga nggak punya idealisme Islam yang benar gitu. Lalu kan tahun di Sarkowi itu kan cuma petugas partai, ya kan dia jongos yang bawa Megawati. Bisa apa? Gitu pemimpin yang istilahnya jadi pembantu di partai politik, cuma jadi pembantu levelnya. Cuman kebetulan dia jadi presiden gitu lah. Jadi nggak bisa berbuat banyak. Kalau cuma sekedar mengutuk-ngutuk ya istilahnya ngutuk gampang lah, semua orang bisa mengutuk. Cuma kan tindakan realisasi itu kan harus ada dari kepala negara. Minimal bantu ngasih ngirim tentara perdamaian misalkan, datengin ke sana Kopassus macem-macem gitu kan. Jadi yang dibutuhin itu secara real. Kalau pemimpin itu nggak cuma sekedar mengutuk. Kalau mengutuk semua orang juga bisa gitu. Tapi kalau pemimpin itu kan harus ada tindakan nyata secara kebijakan membantu gitu loh. Ya untuk sebagian sih menurut gue banyak anehan juga sih. Ya mudah-mudahan sih gue berharap ya Palestina ini cepat ada respon lah dari dunia Arab terutama ya. Karena kalau kita ngarepin dari Indonesia nggak mungkin lah orang memimpinnya model begini. Pasti dari dunia Arab yang jelas, yang penuh kekompakan gitu. Oke teman-teman, gue cukupin dulu lah segini ya, curcol sedikit lah. Ini pembukaan aja sih. Nanti next time lah gue akan bahas tema-tema sensitif lainnya lah, terutama tentang dunia politik. Yang jelas tolong di like, kasih komen lo, terus di subscribe ya kalau ingin subscribe ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.